Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih GKJW Pacitan. Saat ini bersama-sama kita bersyukur memasuki ibadah Pentakosta dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Di tengah wabah COVID-19, kita bersyukur boleh memuliakan dan memuji nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, marilah kita memuji namanya dengan pujian Kidung Jemaat 235 bait ke-1. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama beribadah kepada Allah, di mana pada saat ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Pokok pertolongan kita hanya berasal dari Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan yang mengawali ibadah kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang demikian firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita telah diberikan kasih, kita telah diberikan keselamatan oleh Allah, kita telah diizinkan oleh hidup di bumi ciptaannya ini. Namun demikian kehidupan kita masih belum sesuai dengan kehendak-Nya. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama memohon pengampunan kepada-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, di dunia yang Kau ciptakan ini. Namun demikian karena cobaan godaan yang begitu luar biasa, seringkali kami jatuh, seringkali kami menjauh dari-Mu, dan kami menuruti keinginan kami sendiri. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau turunkan Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami boleh ditahirkan, kami boleh disucikan, karena pengampunan yang begitu luar biasa dari Allah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 233, Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api mulai membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Jemaat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Namun sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Mulia dan Maha Kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa dan pelanggaran kami di dalam hidup dan penghidupan kami sehari-hari. Sehingga sampai hari ini kami semua anak-anak-Mu masih boleh merasakan hidup ini dengan selamat, damai, sejahtera, penuh sukacita, bahkan berkecukupan. Terlebih lagi ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan, merenungkan, dan membaca firman-Mu. Buka dan sucikanlah hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, sehingga dengan bimbingan Roh Kudus kami dapat mengerti, memahami, bahkan dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Begitu pula ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Sabto Wardoyo, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan sabda-Mu. Kami percaya Tuhan membimbing, Tuhan mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang tersampaikan sesuai dan seturut kehendak Tuhan dan berkenan di hadirat Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan, dan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang percaya, yang mau membaca, merenungkan, dan memberlakukan firman-Nya itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8,
yang telah kita baca di awal tadi, kita bisa mengerti bahwa setiap orang yang percaya akan menerima kuasa atau karunia Roh Kudus dan berani menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga berita sukacita keselamatan yang dari Tuhan bisa diterima oleh banyak orang sampai ke ujung bumi. Namun demikian, menjadi saksi tidaklah mudah. Untuk menjadi saksi atau untuk bisa menyatakan kesaksiannya perlu sebuah keberanian, juga pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, bahkan mungkin biaya. Apalagi untuk menjadi saksi kita harus mengetahui, melihat atau mengalami sendiri. Sebab saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Kalau demikian, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, para murid Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka pun, kita bisa melihat dalam bacaan tadi, mereka tidak seberani yang dipikirkan oleh orang. Mereka sama seperti kita, merasa takut, merasa kecewa, mungkin juga marah, dan menutup pengharapan rapat-rapat, sebagaimana pintu rumah yang dikunci dari dalam. Mereka bersembunyi dari kerumunan orang Yahudi. Dan hal ini sangat masuk akal. Karena hukuman yang dijatuhkan kepada Tuhan Yesus sebagai guru mereka masih sangat membekas, memberikan suatu ketakutan di dalam atau trauma di dalam diri mereka. Jangankan untuk bersaksi, untuk memperlihatkan diri saja, mereka sudah tidak berani. Para murid adalah manusia biasa seperti kita, manusia yang rapuh. Dan oleh karenanya Tuhan Yesus merasa perlu untuk menguatkan mereka ini. Kita bisa melihat dalam bacaan kita ada 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menguatkan para muridnya ini. Yang pertama, kehadirannya yang mengalahkan dimensi ruang dengan menembus pintu yang sudah terkunci rapat. Yang kedua, menunjukkan bekas luka di tangannya dan di lambungnya. Dan yang ketiga, memberikan Roh Kudus kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kuasa Roh Kudus itu menjadi sempurna ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi pada saat itu. Perayaan yang dulu menghayati pembebasan dari Mesir serta datangnya 10 perintah Tuhan melalui Musa, kini dihayati para pengikut Tuhan Yesus sebagai hari penguatan dan keberanian para murid untuk bersaksi atas semua kebenaran. Kebenaran bahwa Yesus yang disalib itu kini bangkit, memberikan pengharapan, sukacita, juga keselamatan berupa pengampunan yang harus didengar oleh banyak orang. Dan itu yang menjadi panggilan mereka. Pentakosta membawa banyak sekali perubahan di dalam sejarah kekristenan. Melalui Pentakosta, Injil tersebar ke seluruh bumi. Gereja pun tersebar dan dikenal oleh manusia sampai ke seluruh bumi. Meskipun gereja-gereja itu juga belum pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Dan itu tersebar termasuk juga kita yang ada di Indonesia dan GKJW tentunya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, GKJW mengimani dan mengamini akan karya Roh Kudus itu. Hal ini tertuang di dalam pembukaan Toto dan Pranoto Gereja Kristen Jawi Wetan yang menyebutkan bahwa gereja kita ini lahir dan tumbuh serta dipelihara oleh Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam Toto Pranoto gereja kita. Pengakuan ini sekaligus menunjukkan bahwa Gereja Kristen Jawi Wetan adalah gereja yang disertai oleh Roh Kudus, yang menghayati karya Roh Kudus di dalam setiap pelayanannya, bahkan di dalam setiap sejarah kehidupannya.
Begitu banyaknya karya Roh Kudus di dunia ini yang patut dipahami bahwa semua terjadi dan semuanya itu menjadi talenta yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Dan talenta atau karunia itu bisa bermacam-macam. Tetapi semuanya mengarah kepada Kristus sendiri. Semua kuasa ilahi yang disertakan untuk kita, bahkan mujizat yang sampai kini ada, bukan untuk manusia, bukan untuk kemuliaan manusia, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan semuanya itu diberikan kepada kita supaya kita semakin taat dan teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang sejati. Roh Kudus adalah representasi Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana telah diberikan kepada para murid sebelum Pentakosta berlangsung di dalam Yohanes 20 ayat 22. Yesus memberikan rohnya kepada kita karena ia tahu bahwa Roh Kudus itu turut membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Roh Kudus akan menguatkan setiap umat yang percaya, turut berkarya di dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Itu bisa kita ketahui dalam Roma 8 ayat 26. Kuasa Roh Kudus itu mengurapi para murid, mengurapi kita juga dengan kemampuan dan karunia yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya untuk kepentingan bersama, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan Yesus. Dan kehadiran Roh Kudus itu adalah untuk memberanikan umatnya, untuk memberikan keberanian kepada kita, memiliki pengharapan jauh di atas ketakutan, di atas kekhawatiran, serta di atas kelemahan kita. Lebih dari itu, kuasa Roh Kudus adalah untuk mengampuni dosa. Dan itulah warta sukacita yang sebenar-benarnya atau kita kenal sebagai Injil untuk dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bersyukur kita boleh merayakan dan mengenang Pentakosta ini. Setiap orang yang merayakannya beroleh semangat, keberanian, keteguhan, kesetiaan, dan perubahan untuk hidup dengan motivasi satu, yaitu hidup menunjukkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesatuan pandang dan motivasi pelayanan menjadi pengikut Kristus. Berarti pada saat kita semua melayani dan dikuatkan karena Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyatukan kita kini. Bahkan mempertemukan kita semua sebagai gereja Tuhan. Tidak hanya di lingkup lokal, regional, bahkan di lingkup global. Selamat merayakan Pentakosta. Selamat berbagi keberanian hidup. Selamat menjadi sang pewarta keselamatan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita sambut firman ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Kau memimpin umat-Mu.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini selayaknya lah kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu banyak dan begitu besar berkat-berkat dan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu pada saat ini marilah kita bersama-sama juga bersyukur kepada Tuhan yang akan kita wujudkan dengan mempersembahkan persembahan. Persembahan pada pagi hari ini didasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 2 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan kita pada pagi hari ini kita kumpulkan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 240 ayat 1. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajari aku pada indah kita pada surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan puji syukur kepadamu ya Bapa. Engkau telah memberikan firman yang begitu luar biasa kepada kami. Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu. Engkau telah memberikan kekuatan baru bagi kami, sehingga kami berani untuk bersaksi. Kami berani tampil di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga nama-Mu akan dipermuliakan, tersebar ke seluruh dunia ini, dan semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau mampukan, Engkau kuatkan untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk mempunyai iman kepercayaan yang begitu dewasa, sehingga mereka benar-benar selalu bersandar dan mengikut Engkau. Ya Bapa yang makasih, kiranya Engkau juga memberkati gereja-Mu di seluruh dunia ini, terlebih jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pacitan ini. Engkau sendirilah yang menguatkan, Engkaulah yang memelihara, yang memampukan, sehingga kami boleh berdiri kokoh, semakin hari semakin tumbuh berkembang,
sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati lingkungan kami. Engkau memberkati desa kami, kota kami, daerah kami, bahkan Engkau berkati Indonesia ini. Terlebih-lebih di dalam kami menghadapi berbagai macam bencana, berbagai macam cobaan, berbagai macam penyakit yang saat ini sudah menjadi pandemi. Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan para pemimpin bangsa kami ini untuk boleh benar-benar mempunyai hikmat kebijaksanaan untuk menata kehidupan bangsa dan rakyatnya, sehingga kami boleh segera keluar dari ujian, dari cobaan ini, dan kami bisa melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari dengan penuh kesukacitaan, dengan penuh kebahagiaan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati orang-orang yang turut ambil bagian di dalam berjuang untuk berperang melawan sakit penyakit ini. Tuhan sendiri memberkati dokter, perawat, medis, paramedis yang ada. Tuhan memberkati aparat kepolisian dan juga keamanan yang ada. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, memberkati dan memberikan mereka kekuatan baru, sehingga mereka boleh benar-benar dengan tulus hati berjuang untuk bangsa dan negara ini. Bapak yang makasih, berkatilah keluarga kami satu persatu. Berkatilah karya-karya kami, pekerjaan kami. Berkatilah sawah ladang kami. Berkatilah hewan ternak peliharaan kami. Dan berkatilah usaha-usaha kami. Berkatilah tempat kami berusaha. Meskipun dalam suasana yang serba terbatas ini Bapa, namun kami yakin, kami percaya Engkau selalu mencurahkan berkat-Mu, kasih-Mu, dan karunia-Mu hari lepas hari. Bapa yang makasih, kiranya Engkau juga memberkati orang-orang yang turut ambil bagian di dalam pelayanan di jemaat-Mu. Biarlah karena kasih-Mu, karena berkat-Mu, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kemampuan kami boleh mengungkapkan syukur kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu hari lepas hari juga. Tuhan memberkati koster jemaat, Tuhan memberkati komisi-komisi jemaat, Tuhan memberkati organis pandu puji, majelis jemaat, penatua diaken, dan juga operator. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang telah berjuang, telah berjibaku untuk mengambil video, rekaman, dan semua orang yang turut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan pelayanannya, sehingga karena kasih-Mu, karena berkat-Mu, kami akan selalu bersyukur kepadamu. Iya Bapa yang makasih, kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita karena sakit penyakit. Tuhan memberikan kekuatan baru, Tuhan memberikan semangat baru untuk kesembuhannya. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, baik itu permasalahan ekonomi, sosial, dan juga permasalahan yang lain. Tuhan datang, Tuhan beri kekuatan baru, Tuhan beri jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Terlebih saudara-saudara kami yang imannya mulai goyah Bapa, kiranya Engkau memberkatinya, Engkau menguatkannya, Engkau menuntunnya, sehingga mereka menyadari bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga mengungkapkan syukur kami dalam bentuk persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah terulur untuk tersedianya persembahan ini, sehingga karena kasih-Mu, karena berkat-Mu, kami akan selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami mohon, berkatilah keluarga kami, berkatilah anak-anak kami yang pada saat ini harus belajar di rumah. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun, memberkati dan memberikan mereka kepandaian, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk masa depannya. Terima kasih Bapa. Itulah seru permohonan kami yang kurang sempurna. Akan kami tutup di dalam doa yang Bapa ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan kembali. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, arahkanlah pandangan kita kepada Allah. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat untuk kita. Dia selalu memberikan kekuatan baru. Dia selalu memberikan keberhasilan dalam setiap kehidupan dan usaha kita, asalkan kita percaya kepadanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kekuatan dan keberhasilan baru dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Sang Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan.